Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana Indahyanti. Dengan kelompok saya Rizal Mahantara Nugraha akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Histori Psikologi yang berjudul Fungsionalism, Behaviorism, and Mental Testing. Jadi yang pertama akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan tentang fungsionalisme dan behaviorisme, perkenalkan, nama saya Rizal Mantara Nugraha dari Psikologi Uniga. Nah, saya akan menjelaskan fungsionalisme dahulu. Yang pertama, fungsionalisme adalah orientasi dalam psikologi yang menekankan pada proses mental dan menghargai manfaat psikologi, serta mempelajari fungsi-fungsi kesadaran dalam menjembatani antara kebutuhan manusia dan lingkungannya. Nah, maksud fungsionalisme memandang bahwa masyarakat adalah sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan tak bisa dipahami secara terpisah. Nah, jadi saling berhubungan. Nah, intinya psikologi fungsional itu tidak mengembangkan penjelasan sistematis tentang psikologi dan perilaku manusia dan hewan dalam kaitannya dengan nilai kelangsungan hidup. Dari sifat psikologis dan perilakunya diturunkan. Nah, fungsionalisme ini mempelajari fungsi tingkah laku dan proses mental. Nah, metode yang dipakai aliran fungsionalisme ini dikenal dengan nama metode observasi tingkah laku, yang terdiri dari dua bagian, yaitu metode fisiologi dan metode variasi kondisi. Nah, di fungsionalisme ini juga ada tokoh-tokoh psikologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang John Dewey. Siapa John Dewey ini? John Dewey ini lahir di tanggal 20 Oktober 1859 di Burlington, Vermont, US, United States, dan meninggal 1 Juni 1952 di New York. Nah, Dewey ini merupakan pelopor psikologi fungsionalisme di Chicago. Dewey, filsuf Amerika dan pendidik yang merupakan pendiri gerakan filsafat yang dikenal sebagai pragmatisme. Nah, dia itu memiliki sifat pragmatisme itu. Pelopor dalam psikologi fungsional dan pemimpin progresif dalam pendidikan di Amerika Serikat. Nah, si Dewey ini memandang bahwa pendidikan ialah kunci perbaikan individu atau masyarakat lain agar menjadi lebih baik. Nah, Dewey ini juga menghasilkan sebuah buku yang terkenal di zamannya, The Reflex Are Concept. Nah, itu sekitar tahun 1896. Dia itu menjelaskan bahwa perilaku tidak dapat dipisahkan dari rangsangan dan tidak diuraikan dalam elemen-elemen perilaku yang kecil, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, yang kedua ada tokoh James Roland Angel. Nah, James Roland Angel ini juga lahir di Burlington, Vermont juga, Amerika Serikat. Ia itu cucu salah satu presiden Universitas Brown di sana dan anak presiden Universitas Vermont yang kemudian menjadi presiden Universitas Michigan. Nah, Angel juga dikenal dengan papernya yang berjudul The Province of Functional Psychology dan mengemukakan 3 macam pandangan terhadap fungsionalisme. Nah, dia itu juga membagikan hasil teori-teorinya tentang fungsionalisme. Nah, yang pertama itu fungsionalisme adalah psikologi tentang aktivitas bekerjanya jiwa atau mental. Nah, sebagai lawan terhadap psikologi tentang elemen-elemen mental. Nah, yang kedua pandangannya, fungsionalisme adalah psikologi tentang kegunaan-kegunaan dasar dari kesadaran, di mana jiwa atau mind itu merupakan perantara antara lingkungan dan kebutuhan-kebutuhan organisme. Teori ini disebut juga dengan teori emergensi dari kesadaran. Untuk keadaan yang tidak bersifat emergensi, yang berfungsi bukan emergensi tetapi kebiasaan atau habit. Nah, untuk pandangan yang ketiga atau yang terakhir, fungsionalisme adalah psikofisik, yaitu psikologi tentang keseluruhan organisme yang terdiri dari badan dan jiwa. Ia mempelajari pula
hal-hal di luar kesadaran, misalnya kebiasaan dan setengah sadar. Nah, untuk tokoh yang ketiga ini Harvey Carr. Nah, Harvey Carr ini lahir di Morris, Illinois pada tanggal 30 April 1873. Nah, Carr ini mempunyai gurunya itu James Roland Angel ini. Dia menggantikan sebagai kepala departemen psikologi di Chicago setelah menerima gelar PhD-nya. Dia itu menggantikan Roland Angel ini. Pada masa fungsionalismenya sudah menjadi aliran yang mapan dan tidak terlalu bersaing dan lagi dengan strukturalisme. Nah, bagi Carr ini aspek penting dari psikologi adalah perilaku adaptif manusia yang menjelaskan beberapa fungsi mental manusia, perception, learning, emotion, dan thinking. Nah, dengan kerangka berpikir perilaku adaptif manusia. Nah, itu menekankan pentingnya studi tentang perilaku adaptif yang mendukung pengujian mental dan mempromosikan pengembangan pendidikan industri klinis dan bentuk lain dari psikologi terapan. Nah, dia itu juga memperjuangkan konsep teologis tentang perilaku adaptif yang merangkul itu bentuk Volcker psikologi. Nah, yang isinya hakikat pikiran juga dapat dipelajari secara tidak langsung melalui kreasi dan produknya. Nah, penemuan industri dan sastra, seni, adat, istiadat, dan kepercayaan agama, sistem etik, institusi politik, dan lain-lain. Nah, ini metode ini mungkin juga disebut jalan pendekatan sosial. Nah, ini tokoh selanjutnya ada Edward L. Thorndike dan Robert Session Woodward. Nah, yang pertama Thorndike ini lahir di tanggal 31 Agustus 1874 di Williamsburg. Nah, dia meninggal pada tanggal 9 Agustus 1949. Nah, Thorndike ini dikenal juga sebagai pendahulu behaviorisme. Nah, ia bekerja di Teachers College of Columbia di bawah pimpinan James Macon Kettle. Nah, Kettle ini seorang gurunya Thorndike dan Woodward. Nah, Kettle itu mendirikan perusahaan. Nah, perusahaannya itu disebut The Psychological Corporation untuk memastikan keahlian psikologis dan alat-alat pengukuran kepada masyarakat. Nah, kembali ke Thorndike itu dalam proses belajar yang mengutip prinsip coba salah. Nah, ada beberapa hukum yang dikemukakan oleh Thorndike. Nah, yang pertama hukum efek atau disebut the law of effect, yang isinya intensitas hubungan antara stimulus dan respon akan meningkat apabila hubungan itu diikuti oleh keadaan yang menyenangkan. Sebaliknya, nah hubungan itu akan berkurang kalau diikuti oleh keadaan yang tidak menyenangkan. Yang kedua, hukumnya itu hukum latihan atau the law of exercise. Nah, Woodward lahir pada tanggal the hukum latihan, the law of exercise. Nah, selanjutnya Woodward. Nah, Woodward ini lahir di tanggal 17 Oktober 1869 di Belchertown, Amerika Serikat, dan meninggal pada tanggal 4 Juli 1962. Nah, dia sama-sama bekerjasama dengan Thorndike ini. Mereka mempromosikan bentuk-bentuk psikologis fungsionalis di Universitas Columbia itu tadi. Meskipun tidak ada yang mengidentifikasi diri mereka sebagai psikolog fungsionalis, dan Woodward dengan keras menolak untuk diidentifikasi dengan sekolah psikologi manapun. Tapi tak seorang dari mereka memiliki visi penuh tentang psikologi masa depan. Nah, untuk fungsionalisme di rekayasa sosial itu psikolog fungsional
percaya bahwa mereka dapat memanfaatkan pengetahuan mereka tentang kemampuan beradaptasi manusia untuk meningkatkan pendidikan, pelatihan, terus pemilihan personel, dan kesehatan mental, dan untuk meringankan gangguan psikologis dan perilaku yang merupakan produk dari ketidaksesuaian individu. Nah, untuk yang kedua, saya akan menjelaskan behaviorisme ini yang akan saya jelaskan. Behaviorisme ini ingin menganalisis bahwa perilaku yang tampak saja yang dapat diukur. Nah, dapat diukur, dapat dilukiskan, dan dapat diramalkan. Nah, behaviorisme ini juga memandang pula bahwa ketika dilahirkan, pada dasarnya manusia itu tidak membawa bakat apa-apa. Nah, manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan sekitarnya. Nah, lingkungan yang buruk akan menghasilkan manusia buruk. Nah, lingkungan yang baik juga akan menghasilkan manusia yang baik. Nah, ini pengertiannya behaviorisme. Nah, behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur. Itu tadi dapat diamati dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Nah, behaviorisme ini secara keras menolak unsur kesadaran yang tidak nyata sebagai objek studi dari psikologi dan membatasi diri pada studi tentang perilaku yang nyata. Nah, ini ada prinsip-prinsip dasar behaviorisme. Yang pertama, perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri, bukan sebagai perwujudan dari jiwa atau mental yang abstrak. Nah, yang kedua, penganjur utamanya adalah Watson. Nah, itu dia menjelaskan overt observable behavior adalah satu-satunya subjek yang sah dari ilmu psikologi yang benar. Nah, aliran behaviorisme ini juga menyumbangkan metodenya yang terkontrol dan bersifat positivistik dalam perkembangan ilmu psikologi. Nah, behaviorisme itu juga memiliki 3 fase. Nah, 3 fase. Yang terkenal itu 3 fase. Yang pertama, behaviorisme adalah posisi yang dikemukakan oleh John B. Watson atau dikenal dengan John Bradus Watson. Nah, yang fase kedua ada neo-behaviorisme yang diwakili oleh Edward C. Stallman dan Clark Leonard Hull. Nah, untuk fase ketiganya itu disebut behaviorisme radikal. Dia diwakili oleh Skinner atau Burrhus Frederick Skinner dan para pengikutnya. Aslinya juga ada tokoh-tokoh yang lain, tapi ini saya ambil cuman beberapa tokoh-tokoh yang terkenal di 3 fase ini. Nah, yang pertama ada pendapat si Watson. Siapa Watson itu? Watson adalah seorang psikolog Amerika yang mempopulerkan teori ilmu behaviorisme. Nah, yaitu memajukan perubahan dalam disiplin psikologis ini melalui pidatonya pada tahun 1913 di Universitas Columbia yang berjudul Psikolog adalah Psikolog sebagai Pandangan Ahli Perilaku. Nah, ia melalui pendekatan behaviorismenya, Watson ini melakukan penelitian tentang perilaku hewan. Nah, ia membesarkan anak dan periklanan serta melakukan eksperimen kontroversi. Nah, dia ini terkenal sebagai bapak behaviorisme. Nah, soalnya yang pertama. Nah, menurutnya itu psikologi adalah membuat prediksi dan pengendalian terhadap perilaku dan sedikit pun tidak ada kaitannya dengan kesadaran. Menurut teori ini yang dapat dikaji oleh psikolog adalah benda-benda atau hal yang dapat diamati secara langsung, yaitu rangsangan, stimulus, dan gerak balas atau respon. Sedangkan hal-hal yang terjadi pada otak tidak berkaitan dengan kajian. Jadi, dalam proses pembelajaran menurut Watson ini tidak ada perbedaan antara manusia dan hewan. Nah, sebelum Watson itu terkenal dengan eksperimen yang kontroversi itu. Jadi dia
banyak kritik-kritiknya gitu. Jadi sampai meninggal pun sebelumnya itu ya juga dikritik, tapi Watson tetap teguh dengan opininya ini. Oke. Yang kedua untuk fase neo-behaviorisme. Nah, ada beberapa prinsipnya. Yang pertama fokus pada belajar, yang kedua sebagian besar tingkah laku sekompleks apapun dapat dijelaskan melalui hukum conditioning. Nah, yang ketiga prinsipnya mengadopsi prinsip operasionalisme. Nah, untuk neo-behaviorisme itu intinya setuju bahwa perilaku yang dapat diamati adalah pokok bahasan psikologi ilmiah, tetapi mengakui keabsahan penjelasan mentalistik tentang perilaku. Di setiap tindakan atau tingkah laku manusia itu harus mempunyai tujuan atau goal itu. Nah, untuk memunculkan tingkah laku itu ada beberapa faktor. Ada 5 faktor ini. Yang pertama stimulus lingkungan, yang kedua dorongan fisiologis, yang ketiga genetis, yang keempat latihan sebelumnya atau usia. Jadi untuk berbeda usia, berbeda latihan sebelumnya itu berbeda genetis, dorongan fisiologis, stimulus lingkungan itu juga tingkah lakunya itu juga berbeda-beda gitu. Nah, untuk neo-behaviorisme tadi kan ada si Tolman dan Hull. Nah, Tolman itu adalah seorang psikolog Amerika dan profesor psikologi dari University of California di Berkeley. Nah, Tolman ini studinya tentang pembelajaran pada tikus yang kemarin udah dijelaskan oleh Bu Yuni. Nah, Tolman ini menggunakan tikus menggunakan labirin. Nah, dia menerbitkan banyak artikel eksperimental juga. Kontribusi teoritis utamanya datang dalam buku tadi. Jadi di tahun 1930 dia menghasilkan buku tentang purposive behavior in animals and men. Nah, untuk si Clark Leonard Hull ini lahir di tahun 1884 dan meninggal di 1952. Nah, ia adalah psikolog Amerika yang berusaha menjelaskan pembelajaran dan motivasi dengan hukum perilaku ilmiah. Nah, Hull ini dikenal teman debatnya si Tolman. Jadi mereka berdua ini saling terkenal untuk di bidang neo-behaviorisme. Nah, Hull ini juga lahir di rumah kayu itu di New York ya. Dia memiliki ayah yang temperamen dan kasar. Jadi dia pada kecilnya sering sebagai pelampiasan oleh ayahnya. Jadi dia untuk dewasanya menjatuhkan neo-behaviorisme lah. Karyanya yang paling signifikan adalah Mathematico-Deductive Theory of Rote Learning dan Principle of Behavior. Nah, yang menetapkan analisisnya tentang pembelajaran dan pengondisian hewan sebagai teori pembelajaran yang dominan pada masanya. Nah, untuk fase yang terakhir tadi ada behaviorisme radikal oleh Burrhus Frederick Skinner di tahun 1900. Dia lahir di tahun 1904 dan meninggal 1990. Nah, si behaviorisme radikal menurut Skinner itu mengacu pada hal ini istilah behaviorisme radikal mengacu pada hal ini bahwa segala sesuatu yang dilakukan organisme adalah perilaku, tapi Skinner mengesampingkan pemikiran dan perasaan sebagai penjelasan perilaku yang valid. Nah, Skinner itu juga mengusulkan lingkungan sebagai penyebab perilaku yang tepat karena faktor lingkungan berada pada tingkat logis yang berbeda dari perilaku dan tindakan. Nah, seseorang dapat memanipulasi perilaku dengan memanipulasi lingkungan. Jadi, untuk orang yang bisa memanipulasi lingkungan itu juga bisa memanipulasi perilaku. Kebalikannya lah. Yang utama adalah lingkungannya dulu. Jadi, untuk lingkungan seperti ini dia bisa memanipulasi perilakunya seperti ini. Jadi utamanya lingkungan. Nah, si Frederick ini
sebagai psikolog Amerika yang mempunyai pemikiran setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari ini juga memiliki pemikiran yang disebut dengan cara kerja yang menentukan atau biasa dikenal operant conditioning. Nah, jadi si Skinner ini memiliki pemikiran setiap makhluk hidup pasti selalu berada dalam proses bersinggungan dengan lingkungannya. Nah, jadi Skinner percaya bahwa kita tidak memiliki sesuatu yang dinamakan pikiran. Nah, tetapi yang ada adalah produk perilaku yang dapat diamati daripada kejadian-kejadian mental yang terjadi secara internal. Nah, sekian presentasi dari saya tentang fungsionalisme dan behaviorisme. Nah, apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Saya juga manusia biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas mengenai pengujian mental, imigrasi, dan sterilisasi. Di sini, Watson dan para behavioris memperluas prinsip-prinsip pembelajaran mereka berdasarkan studi eksperimental perilaku hewan untuk mencakup semua bentuk perilaku hewan dan manusia. Imperialisme dipaparkan pada kritik kemudian terhadap ruang lingkup teori mereka oleh ahli etologi, psikologi hewan, dan psikologi kognitif. Selanjutnya, psikolog lain pun menyadari ketakutan antara Wundt dan Titchener dalam upaya untuk mengubah psikologi dari ilmu hal-hal sepele menjadi ilmu rekayasa manusia melalui program pengujian mental. Adapun upaya Kettle dalam mengembangkan pengujian mental di Columbia berdasarkan teori Galton bahwa ketajaman sensorik secara signifikan berkorelasi dengan kecerdasan menjadi sedih ketika studi Wissler menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara skor tes mental dan nilai kursus. Tetapi pengujian mental tidak mati hanya karena antropometri Kettle. Adapun Charles Spearman yang merupakan mantan murid Wundt menyatakan bahwa penelitiannya menunjukkan korelasi yang kuat antara ukuran ketajaman sensorik dan kecerdasan. Selain itu, Spearman juga menyatakan bahwa berbagai tes yang digunakan adalah ukuran dari kapasitas umum yang disebut dengan kecerdasan umum. Spearman juga mengklaim bahwa kapasitas ditentukan oleh warisan. Jadi di sini, menurut Spearman, bahwa kecerdasan itu didapatkan dari warisan. Selanjutnya ada tes kecerdasan Binet-Simon. Binet yang nama aslinya adalah Alfred Binet, seorang direktur laboratorium psikologi fisiologis di Sorbonne dan seorang editor di LNI Psychology. Binet mengembangkan serangkaian tes yang dirancang untuk mengidentifikasi anak-anak terbelakang, tetapi dapat dididik dalam sistem sekolah dasar Prancis. Binet pertama kali mendeskripsikan tes tersebut yang mencakup asosiasi penyelesaian, kalimat memori, dan penilaian moral dalam studi eksperimen intelijen pada tahun 1903. Selanjutnya ada Theodore Simon yang merupakan asisten dari Binet, dan mereka itu menerbitkan serangkaian makalah yang menjelaskan skala baru untuk mengukur kecerdasan anak di LNI Psychology pada tahun 1905. Jadi ada skala Binet-Simon direvisi pada tahun 1908 dan direvisi kembali pada tahun 1911 tepat sebelum kematian Binet. Binet-Simon menggunakan istilah tingkat mental dibandingkan usia mental karena tingkat mental itu lebih populer dibandingkan usia mental. Selanjutnya, Binet-Simon berpendapat bahwa skala mereka adalah instrumen yang berguna untuk mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan pendidikan remedial khusus dan bukan ukuran tingkat kecerdasan yang tetap. Selanjutnya ada Henry Goddard dan Lewis Terman yang mengimpor skala Binet-Simon ke Amerika.
Selanjutnya, Goddard menerjemahkan skala Binet-Simon ke dalam bahasa Inggris, dan Lewis Terman mengeluarkan versi skalanya pada tahun 1916. Dan Lewis Terman ini dia merevisi skala yang sudah direvisi oleh Goddard. Selanjutnya, revisi Terman pada tahun 1916 dari skala Binet-Simon termasuk 36 item tambahan dan dikalibrasi dalam kaitannya dengan sampel standarisasi substansial yang diambil dari sekolah California. Dan dikenal sebagai Stanford-Binet yang dirancang untuk memastikan bahwa rata-rata usia pada anak antara 5-16 tahun akan melakukan tes pada usia tersebut. Dan Terman mendefinisikan kecerdasan EQ sebagai mentalitas mental. Stan hasil bagi rasio usia mental dengan usia kronologis dikali 100. Selanjutnya, ada skala Stanford-Binet menjadi tes kecerdasan Amerika standar sampai direvisi kembali pada tahun 1937. Goddard yang berpikiran lemah. Studi Goddard mengenai keluarga New England yaitu The Cadillac Family, A Study in Feeble-Mind Agnes. Tujuannya untuk mendemonstrasikan pewarisan kecerdasan dan kelemahan pikiran. Goddard percaya bahwa kecerdasan dan kelemahan pikiran itu diwariskan. Dan Goddard menyebut eksperimen tersebut sebagai eksperimen alami dan menyimpulkan bahwa kelemahan pikiran diwarisi berdasarkan pada asumsi yang tidak masuk akal dan hal itu ditentukan oleh gen resesif. Studi Goddard berfungsi sebagai paradigma untuk sejumlah studi serupa tetapi sama-sama cacat mengenai pewarisan kecerdasan dan kelemahan pikiran. Selanjutnya, ada Perang Dunia Pertama dan proyek pengujian Angkatan Darat. Ahli eksperimen Teichner bertemu di Harvard saat masuknya Amerika ke dalam perang yang diumumkan pada 6 April 1917, yang diketuai oleh Robert M. Yerkes yang merupakan seorang presiden APA. Robert, seorang psikolog perbandingan di Harvard. Yerkes juga bekerja sebagai psikolog konsultan di Rumah Sakit Psikopat Negara bagian Boston, di mana dia mengembangkan skala intelijen Yerkes-Bridges. Selanjutnya, pada pertemuan APA di Philadelphia akhir bulan, Yerkes membentuk sebuah komite guna mengeksplorasi psikolog untuk berkontribusi dalam upaya perang. Karena berselisih paham dengan Yerkes, Walter Dill Scott membentuk komite klasifikasi personil di Angkatan Darat. Karena bagi Dill Scott, Yerkes itu hanya mementingkan masalah atau kepentingannya sendiri. Lalu, komite Yerkes bersama dengan Terman dan Goddard menghabiskan waktu 2 minggu di Finland untuk membuat tes intelijen. Untuk melakukan tes kepada para tentara itu melalui National Research Council yang didirikan pada tahun 1916 untuk mengelola penelitian ilmu alam yang didanai pemerintah. Akhirnya para tentara menyetujui dan dikenal sebagai proyek pengujian Angkatan Darat. Proyek pengujian Angkatan Darat menciptakan divisi psikologi di dalam korps sanitasi yang beroperasi di bawah kantor Jenderal Ahli Bedah. Dan proyek pengujian Angkatan Darat memperkerjakan tim untuk melakukan tes intelijen kelompok, tes alfa untuk melek huruf tentara, dan tes beta atau bergambar untuk mereka. Dan para tentara menghentikan proyek pengujian Angkatan Darat setelah perang berakhir. Dan proyek pengujian Angkatan Darat dan kesuksesan yang diakui Komite Scott berfungsi untuk mempromosikan persepsi publik mengenai kegunaan pengujian mental dan reputasi publik psikolog. Publikasi seperti New York Times dan majalah Harper yang memuji pencapaian mereka. Dan Kettle mengatakan proyek Angkatan Darat meletakkan psikologi di peta Amerika Serikat untuk kasus meluas melampaui batas ini sampai ke negeri dongeng. Selanjutnya,
Carl Brigham atau psikolog dari Kanada yang pindah ke Princeton menggunakan tes alfa Angkatan Darat sebagai dasar tes bakat skolastik atau SAT. Publik percaya bahwa psikologi telah mengembangkan cara yang sederhana dan efektif untuk mengukur kecerdasan bisnis serta industri mengenai biaya layanan pengujian psikologis. Dan popularitas psikologi meningkat secara dramatis pada tahun 1920 di tengah euforia dan kemakmuran ekonomi umum yang mengikuti kemenangan dalam Perang Dunia Pertama. Selanjutnya, ada imigrasi dan sterilisasi. Goddard mengklaim bahwa hasil tes tentara menunjukkan bahwa separuh umat manusia sedikit di atas orang bodoh. Dan mengenai proyek pengujian Angkatan Darat, Yerkes membuat kesimpulan bahwa kelemahan adalah frekuensi yang jauh lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya. Dan berdasarkan asumsi tentang warisan kecerdasan dan kelemahan pikiran, ada dua perkembangan yang telah dimulai sebelum perang, yaitu tuntutan kuota imigrasi dan program sterilisasi. Dan Carl Brigham memberikan argumen dalam A Study of American Intelligence bahwa rata-rata kecerdasan imigran kurang dari kecerdasan orang kelahiran asli Amerika dan telah menurun sejak 1900. Dan Goddard serta Terman bertugas pada komite pada tahun 1924 untuk Heredity of Feeble-mindedness dalam program genetika negatif, yaitu sterilisasi cacat mental dan juga bersama penjahat dan orang gila. Selanjutnya ada status psikologi terapan. Psikolog konsultan mengajukan petisi kepada APA untuk membuat program sertifikasi psikolog pada tahun 1915. Tujuannya untuk melindungi publik dan untuk menetapkan status profesional mereka sebagai ahli. Tetapi kepemimpinan APA menolak, alasannya komitmen utama Asosiasi untuk Kemajuan Psikologi sebagai ilmu. Dan Goddard serta Terman bertugas pada komite pada tahun 1924 untuk Heredity of Feeble-mindedness dalam program genetika negatif, yaitu sterilisasi cacat mental dan juga bersama penjahat dan orang gila. Selanjutnya, ada status psikologi terapan. Psikolog konsultan mengajukan petisi kepada APA untuk membuat program sertifikasi psikolog pada tahun 1915. Tujuannya untuk melindungi publik dan untuk menetapkan status profesional mereka sebagai ahli. Tetapi kepemimpinan APA menolak, alasannya komitmen utama Asosiasi untuk Kemajuan Psikologi sebagai ilmu. Dan pada akhir perang, 300-an keanggotaan APA dibatasi untuk akademis dengan kredensial penelitian. Tidak puas dengan situasi tersebut, Leta Hollingworth, G. Wallace Wallin, dan Rudolf Pinter membentuk American Association of Clinical Psychologists atau AACP pada tahun 1917. Tujuannya untuk menciptakan standar profesional untuk dokter spesialis dan penguji mental, serta mencapai pengakuan hukum psikolog klinis sebagai otoritas di bidang psikopatologi dan keterbelakangan mental. Dan Robert Yerkes, yaitu presiden APA, berhasil meyakinkan para dokter bahwa minat mereka akan lebih terlayani apabila mereka menjadi bagian dari APA. Selanjutnya, AACP bubar pada tahun 1919 dan menjadi bagian dari klinis APA. Tujuannya untuk membangun hubungan antara psikologi klinis dengan bidang terapan lainnya, serta untuk mengembangkan standar profesional dalam psikologi klinis. APA kedua untuk psikologi konsultasi didirikan pada tahun 1921
meskipun permintaan untuk bagian tahanan untuk psikologi industri dan pendidikan ditolak. Dan tahun 1924, APA membentuk program sertifikasi tetapi hanya mengeluarkan sertifikat pengakuan profesional yang tidak memiliki status hukum. Dan APA memperkenalkan bentuk keanggotaan asosiasi untuk psikologi terapan yang tidak memiliki kredensial akademis pada tahun 1925. Dengan meningkatnya keanggotaan resmi APA, tapi tidak banyak membantu kepentingan psikolog terapan karena keanggotaan asosiasi yang tidak memiliki hak suara. Dan setelah 4 tahun kemudian, komite merekomendasikan bahwa psikolog klinis harus memiliki gelar PhD dan 1 tahun pengalaman praktis. Dan Asosiasi Psikolog Konsultasi New York pada tahun 1921 yang merupakan asosiasi terapan terbesar dan mengatur ulang dirinya sebagai psikolog konsultasi nasional pada tahun 1930. Dan awal tahun 1930-an menjadi awal dari perkembangan karena jumlah psikolog atau konsultasi mulai cepat tumbuh daripada jumlah akademis atau ilmiah tradisional. Selanjutnya, anggota APA bergabung dengan ACP membentuk Asosiasi Psikologi Terapan Amerika atau AAAP. Dan setelah AAAP dibubarkan, lalu kemudian APA dibentuk kembali pada tahun 1944 sebagai federasi divisi. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan untuk pertanyaan serta kritik dan sarannya bisa disampaikan pada saat nanti, pada saat jam berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.